Haleluya, puji Tuhan. Shalom semua, selamat pagi. Jumpa lagi dalam doa pagi GPDI Budi Mulia. Bapak Ibu Saudara yang diberkati dan dikasihi Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, Bapa yang baik, Bapa yang sangat mengasihi kami. Kami datang padamu pagi hari ini Bapa. Kami bersyukur berterima kasih Tuhan atas segala kebaikan kemurahan-Mu, penyertaan dan perlindungan Tuhan dalam kehidupan kami sungguh sempurna. Pagi hari ini kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada, dengan tubuh yang sehat kami boleh masuki hari yang baru ini Tuhan. Namun Bapa, sebelum kami melangkah lebih jauh di hari yang baru ini dengan segala aktivitas kami datang kepadamu Tuhan. Kami rindu Engkau, kami rindu firman-Mu. Biarlah firman Allah di pagi hari ini boleh menjadi kekuatan dan tuntunan kami di sepanjang hari ini Tuhan. Roh Kudus mengurapi kami, Roh Kudus menolong kami, agar supaya setiap firman Allah yang kami dengar itu boleh tertanam dalam hati kami. Berfirmanlah Engkau Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Pagi hari ini saudara, kita membaca firman Allah dari kitab Efesus. Efesus pasalnya yang kelima. Kemudian kita membaca ayatnya yang ke-18. Efesus pasal 5 ayat 18. Demikian bunyi firman Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan Roh Kudus. Haleluya. Saudara, Paulus dalam ayat ini dia tekankan ya, agar supaya kehidupan orang Kristen, kehidupan orang percaya senantiasa penuh dengan Roh Kudus. Saudara, kita tahu bahwa kita hidup di zaman akhir, yaitu zaman gereja. Ya. Zaman gereja atau seringkali disebut zaman anugerah. Seringkali juga disebut zaman Roh Kudus. Ya, di dalam pelajaran Alkitab, dalam teologi kekristenan ada 3 zaman besar ya yang dibagi, yaitu yang pertama yaitu zaman Bapa, zaman Anak, dan zaman Roh Kudus. Ya, kita hidup di zaman akhir, yaitu zaman Roh Kudus. Sejak kapan zaman ini dimulai? Tentu sejak Yesus mati di kayu salib. Dan saudara-saudara, dimulainya zaman itu ketika peristiwa Kamar Loteng Yerusalem, di mana Roh Kudus dicurahkan. Maka mulai saat itu efektif, saudara-saudara, kita memasuki zaman Roh Kudus. Yesus berkali-kali berkata sebelum dia naik ke sorga bahwa Roh Kudus akan dicurahkan. Roh Kudus akan memimpin. Roh Kudus akan mengambil alih pemerintahan dalam gereja, dalam kekristenan. Dengan kata lain, saudara-saudara, Roh Kudus itu adalah satu-satunya yang akan membawa gereja, membawa orang Kristen pada satu kehidupan yang penuh dengan dinamika. Nah, saudara-saudara, sebab itu Roh Kudus seringkali dikatakan sebagai roh kebenaran. Roh Kudus juga disebut roh penghibur. Roh Kudus juga disebut roh penolong. Ya, Yesus katakan, aku akan mengirimkan seorang penolong yang lain, yaitu Roh Kudus. Dia juga katakan Roh Kudus, apabila Roh Kudus datang, maka dia akan menuntun kita, membawa kita ke dalam segala kebenaran.
Jadi dengan kata lain saudara-saudara, Roh Kudus, peranan Roh Kudus dalam kehidupan gereja itu sangat penting. Sangat penting. Itu sebabnya saudara-saudara, dalam ayat 18 dikatakan, dan janganlah kamu mabuk oleh anggur. Tentu Paulus sedang berbicara tentang anggur yang memabukkan. Anggur yang seringkali menimbulkan kemabukan serta menimbulkan hawa nafsu. Banyak sekali peristiwa terjadi, kriminal, perkelahian, pembunuhan yang diakibatkan oleh mabuk karena anggur, karena alkohol. Tetapi dia katakan orang Kristen, orang percaya biarlah senantiasa penuh dengan Roh Kudus, ya, penuh dengan Roh Kudus. Nah, saudara-saudara, kapan atau dengan apa kita bisa melihat orang yang penuh dengan Roh Kudus? Bahkan Roma 8 Paulus katakan biarlah orang percaya itu penuh dengan Roh Kudus dan dipimpin oleh Roh Kudus. Saudara-saudara, saya ingin kita membaca di dalam Galatia pasal 5 untuk membuktikan sebagai tanda kita bisa melihat orang yang penuh dengan Roh Kudus. Ya, kita baca dalam Galatia pasalnya yang ke-5. Galatia pasal 5, kemudian kita akan membaca ayat 22 mulai. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Haleluya, saudara. Ya, seringkali ada banyak orang mengklaim, ya, ketika dia menjadi orang Kristen, menjadi anak Tuhan, dia mengklaim dia punya Roh Kudus. Oke, itu haknya dia. Dia punya Roh Kudus. Itu adalah keyakinannya dia. Tetapi saudara-saudara, orang yang dipenuhi Roh Kudus, orang yang dipimpin oleh Roh Kudus, tidak hanya sekedar saudara-saudara dia mengklaim, dia mengakui, dia mengatakan dia penuh Roh Kudus, tetapi saudara-saudara, orang yang penuh dengan Roh Kudus, kita baca tadi dalam Galatia pasalnya yang ke-5 ayat 22 mulai, itu ada buahnya. Ada buahnya. Bahkan Paulus pernah berkata dalam kitab Korintus, saudara-saudara, walaupun kamu bisa berbicara dengan berbagai-bagai bahasa, kamu punya karunia-karunia, tetapi kalau kita tidak memiliki salah satu, ya, buah Roh Kudus, yaitu kasih, maka Paulus katakan kamu bagaikan gong yang gemerincing, artinya kosong, nol. Jadi saudara-saudara, orang yang dipimpin oleh Roh Kudus otomatis dia harus berbuah. Nah, buah yang pertama ialah kasih. Ada kasih, ada sukacita, ada damai sejahtera, ada kesabaran, ada kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Itu tidak bisa dipisahkan, ya, tidak bisa dipisahkan dari kehidupan kekristenan kita. Kalau kita mengaku sebagai orang Kristen, mengaku sebagai orang percaya, ya, orang yang penuh dengan Roh Kudus, ada tanda, ada buah, ada sesuatu yang nyata yang membedakan dia dengan orang pada umumnya, ya. Apa artinya kalau dia katakan punya Roh Kudus, penuh Roh Kudus, bisa berbahasa roh, tapi ternyata dia tidak punya kasih, tidak punya kesabaran, ya, dengar omongan sedikit
tidak menyenangkan langsung marah, mengumpat, ya. Tidak ada sukacita, setiap hari hanya menggerutu, tiap hari bersungut-sungut, ya. Tidak ada kesabaran, tidak ada kemurahan, ya, tidak ada belas kasihan, tidak ada kesetiaan. Buah roh, saudara-saudara, itu harus nyata, harus nampak, harus kelihatan, ya. Itu buah roh. Seperti Paulus katakan, biarlah kamu senantiasa penuh dengan Roh Kudus. Dan orang yang penuh dengan Roh Kudus, dia harus berbuah. Haleluya. Kemudian kita pindah, saudara-saudara, dari ayat pembacaan kita tadi, ya. Ayat pembacaan kita tadi dalam Efesus pasal 5. Kemudian saudara-saudara kita lihat dalam ayat 19. Orang yang penuh dengan Roh Kudus, dia senantiasa akan berkata-kata dalam mazmur, kidung pujian, nyanyian rohani. Dia akan bernyanyi dan bersorak bagi Tuhan dengan segenap hati. Jadi orang yang penuh dengan Roh Kudus, dia senantiasa suka memuji, suka menyembah. Dari mulutnya akan selalu keluar nyanyian, pujian, mazmur, nyanyian rohani, ya. Dia senantiasa akan bernyanyi bagi Tuhan. Ayat 20. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah Bapa kita. Senantiasa mengucap syukur, selalu ada syukur yang keluar dari mulutnya. Senantiasa mengucap syukur, selalu bersyukur. Orang yang penuh dengan Roh Kudus selalu bersyukur dalam segala hal, dalam segala keadaan. Dia selalu bersyukur. Ayat 21. Orang yang penuh dengan Roh Kudus, saudara-saudara, senantiasa dia memiliki kerendahan hati, ya. Rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam Kristus. Rendahkanlah dirimu. Saudara-saudara, orang yang penuh dengan Roh Kudus, dia tidak sombong, dia tidak angkuh, dia tidak congkak, dia tidak memandang dirinya lebih baik dari orang lain. Dia tidak menganggap orang lain kecil dan sepele. Dia tidak akan pernah merendahkan orang lain atau menyepelekan orang lain. Tetapi orang yang penuh dengan Roh Kudus dan dipimpin oleh Roh Kudus, senantiasa dia punya kerendahan hati. Itulah saudara-saudara pesan firman Allah di pagi hari ini. Biarlah kita senantiasa penuh dengan Roh Kudus, dipimpin oleh Roh Kudus, dikendalikan oleh Roh Kudus. Dan kalau kita mau menyerahkan hati, pikiran kita, roh, jiwa, tubuh kita kepada Roh Kudus, maka saya percaya buah-buah roh itu akan nampak dalam kehidupan kita sehari-hari. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa dalam nama Yesus, kami bersyukur di pagi hari ini. Roh Kudus tolong kami, Roh Kudus bantu kami, Roh Kudus pimpin kami, Roh Kudus bimbing kami di sepanjang hari ini, bahkan sepanjang pengiringan kami kepadamu Tuhan. Biar hidup kami berkenan dan kami dibawa selalu ke dalam rencana dan kehendak-kehendak-Mu. Bapa, hamba berdoa untuk umat-umat-Mu yang saat ini sedang bergumul, apapun pergumulan mereka, sakit penyakit, perekonomian, keuangan, persoalan permasalahan apapun, hamba berdoa Bapa dalam nama Yesus, Tuhan menolong mereka. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Segala puji, syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi Engkau. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan, selamat pagi semua. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.